Selamat datang di Ansera Online dalam segmen cerita horor. Kali ini kita akan bercerita tentang pengalaman horor teman saya yang bernama Agus. Agus merupakan warga asli Bumi Ayu, Brebes, Jawa Tengah. Rumah orang tua Agus terletak di desa Gua dan Agus sendiri tinggal di desa Pengasinan. Antara kedua desa tersebut dipisahkan oleh hutan pinus yang rindang. Jalan penghubung kedua desa pun belum diaspal, masih jalan berpasir dan berbatu. Siapapun yang lewat di situ di malam hari pasti merasa merinding dan takut. Entah takut karena cerita horor yang berkembang di masyarakat, atau takut ada begal yang merampok pengendara yang melewatinya. Apalagi di jalan itu terdapat sebuah batu besar di pinggir jalan persis pada tikungan. Warga setempat menyebutnya batu kunti atau batu kunti karena banyak dari mereka melihat penampakan tante kunti di situ. Banyak juga pengendara motor yang mengalami kecelakaan di dekat situ. Dalam kisah ini, Agus menceritakan kejadiannya yang terjadi sekitar tahun 2013. Saat itu, Agus main ke rumah orang tuanya di desa Gua dan hendak pulang ke rumahnya di desa Pengasinan sekitar pukul 9 malam. Kebetulan, Agus pulang seorang diri mengendarai sepeda motor dengan perlahan karena struktur jalannya menurun. Agus sudah biasa melakukan perjalanan malam seperti itu. Jadi, Agus merasa tenang dan tidak ada perasaan takut sedikit pun. Awal perjalanan tampak seperti biasa. Hanya udara dingin yang lumayan menusuk sampai ke tulang. Ketika beberapa meter mendekati batu kunti, Agus mendadak merinding. Tapi Agus berusaha tak menghiraukannya. Ia mencoba berpikir positif. Cerita waktu kunti pasti cuma gitu saja. Dalam hati Agus menguatkan dirinya. Karena memang Agus belum pernah melihat penampakan di sekitar waktu kunti itu, seperti yang diceritakan banyak orang. Hari itu mungkin hari yang apes buat Agus. Setelah melewati waktu kunti itu, tiba-tiba motor Agus terasa berat. Agus pun merasakan ada penumpang yang menyender ke punggungnya dan memaksanya untuk duduk lebih ke depan. Kalian bayangkan ketika membonceng ibu-ibu yang duduk menyamping di jalan menurun. Nah, seperti itu kondisi yang dialami Agus. Ketika jalan menurun, tangannya terasa pegal karena menahan beban berat dari belakang. Sadar ada yang tidak beres, Agus berusaha melihat spion. Astagfirullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jerit Agus spontan ketika melihat wanita berambut panjang dan berbaju berwarna putih lusuh. Setelah Agus melihat Tante Kun dari spion, Tante Kun pun tertawa. Tahu sendiri kan ketawanya kayak gimana? Membayangkan ketawanya saja sudah merinding. Apalagi Agus yang memboncenginya. Karena kaget, motor yang dikendari Agus sempat oleng dan hampir saja masuk ke jurang. Alhamdulillah, Allah masih melindunginya. Agus segera sadar dan bisa mengendalikan motornya untuk menghindari jurang. Sialnya, sepanjang perjalanan, Tante Kun malah menikmati perjalanan dan asik menggoyangkan kakinya sambil melingkarkan tangannya di pinggang Agus. Seperti dibonceng sang kekasih di gelap malam. Jadi pengen nyanyi nih. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Oke, stop. Kembali ke cerita. Karena perasaan campur aduk dan motor terasa berat, Agus merasakan perjalanan yang sangat lama, seolah-olah tidak sampai-sampai.
Mana Tante Kun makin nyaring lagi ketawanya, bikin makin gak fokus nyetir. Ya Allah ya Gusti, hamba mohon supaya perempuan di belakang ini untuk cepat pergi. Lindungi hamba ya Allah. Kira-kira begitu doa Agus di dalam hati. Sesaat sebelum sampai di ujung hutan pinus. Bis abot bisik, iya wong wadon orang naruh delek. Gak belum lah. Doa Agus dalam hati. Panjang jalan Agus terus berdoa sebisanya, berharap Tante Kun cepat pergi dari motornya. Iya wong wadon bertemen nekar nyong kayak bojo nyong baik, terus ngamblok ngek baik tugel menyakin. Di ujung hutan pinus, alhamdulillah motor Agus terasa lebih ringan dikendarai. Saat Agus melihat spion, ternyata Tante Kun menghilang tanpa bilang terima kasih atau ngasih ongkos. Dia cuma tertawa keras yang bikin pengang telinga. Alhamdulillah ya Allah ya Gusti. Agus merasa lega walaupun jantungnya masih berdegup kencang seperti genderang mau perang. Agus pun melanjutkan perjalanan. Beberapa menit kemudian akhirnya sampai di rumahnya. Agus bergegas masuk ke dalam dan mencuci muka. Agus terlihat pucat dan berkeringat. Saat itu Agus pun tidak menceritakan langsung kejadian itu kepada keluarganya, masih shock dan takut. Dalam hati Agus berkata, ternyata benar ya cerita Watu Kunti itu bukan sekedar mitos. Semoga aku nggak ngalamin lagi kejadian seperti tadi. Amin. Nah, itulah kisah yang dialami Agus. Pastinya horor sekali ya. Bisa-bisa selama 7 hari 7 malam nggak bisa tidur nih. Semoga kita tidak pernah mengalami apa yang dialami Agus. Sekian cerita horor kali ini. Jangan lupa like bila suka dengan cerita ini, share bila ingin orang lain merasakan kehororan ini, dan subscribe bila ingin mendukung channel ini. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih.